Saya lanjutkan ya. Putus tadi. Saya lanjutkan. Jadi 2002 itu tidak ada undang-undang soal terorisme. Dibuatlah Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, dari situlah dia kemudian untuk pertama kalinya mengadili tersangka terorisme dengan Perpu, bukan dengan undang-undang. Karena dalam keadaan kita tidak pernah membayangkan akan terjadi peristiwa terorisme di Indonesia yang begitu besar. Walaupun sebelumnya itu sudah pernah terjadi orang ngebom di Jakarta itu, di BCA sama di kedutaan. Nah, tapi yang di Bali itu yang tidak disangka kemudian. Makanya dibuatlah undang-undang terorisme. Nah, itu ceritanya orang. Jadi itu yang dimaksud kemudian dengan asas legalitas. Orang tidak boleh dihukum tanpa ada dasar hukumnya. Saya lanjut lagi sedikit. Kita masuk ke negara modern. Nah, kemudian dua dimensi. Jadi di negara modern itu ada dua dimensi setelah dikenal. Jadi dalam sistem ketatanegaraan itu ada suprastruktur politik yang sering disebut dengan federal atau unity dimension. Jadi pengaturan kekuasaan vertikal dan horizontal. Ini yang disebut dengan ketatanegaraan yang disebut dengan suprastruktural politik. Atau ada negara demokrasi, yaitu ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Nah, dalam sistem politik itu yang disebut dengan infrastruktur politik atau eksekutif atau party demokrasi. Kita masuk ke soal negara demokrasi atau negara demokrasi modern. Jadi tadi dari sistem hukum itu kita akan menemukan soal bagaimana mengatur sistem ketatanegaraan. Nah, sistem ketatanegaraan itu menjadi penting berjalannya sebuah sistem negara hukum. Tanpa pemerintahan, negara hukum itu tidak akan berjalan kalau tidak ada pemerintahan. Jadi itu pentingnya kemudian kenapa ada pemerintahan. Pemerintahanlah yang kemudian menjalankan roda hubungan kekuasaan dengan masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian mempertemukan soal bagaimana pengaturan antara hubungan sejajar dalam sistem pemerintahan itu yang sering disebut dengan hubungan antar lembaga negara, kemudian hubungan horizontal antara masyarakat dengan pemimpinnya. Nah, itu sistem ketatanegaraan modern. Jadi dia tidak kemudian presiden tidak bisa kemudian bekerja sendiri. Maka dia membutuhkan yang namanya suprastruktur politik. Suprastruktur politiknya apa? Ya pemerintahan tadi. Dia membutuhkan menteri kesehatan, membutuhkan menteri sosial, membutuhkan menteri olahraga yang bergerak di bidang olahraga, membutuhkan menteri BUMN yang mengurus soal BUMN, membutuhkan menteri SDM yang mengurus soal migas dan pertambangan, membutuhkan TNI, membutuhkan Polri dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan hubungan vertikal, sejajar dengan kekuasaan tertingginya ada di presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian dalam sistem politik kemudian ada hubungan soal sistem politik, partai politik dan pemerintahan. Kenapa membutuhkan partai politik? Karena partai politik adalah alat. Dia adalah alat untuk menuju ke kekuasaan, ke pemerintahan. Di partai politik adalah proses seleksi dilakukan. Makanya hanya saja kemudian sistem partai politik kita adalah sistem partai politik yang kalau kita lihat hari ini itu adalah sistem partai politik yang dikuasai oleh oligarki dan dinasti. Ya. Kenapa oligarki? Ya itu dia dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan ekonomi, segelintir orang yang memiliki kekuasaan ekonomi, dan dinasti. Dinasti ini adalah soal hubungan. Jadi dia belum menjadi partai politik yang terbuka untuk siapapun. Tapi kepentingan kalau kita lihat hari ini ya, karena partai politik kita masih dikontrol oleh pusat Jakarta. Kalau daerah ya hanya melaksanakan perintah Jakarta. Kalau dulu pasca reformasi, sistem partai politik kita yang banyak itu dibuat terbuka.
Jadi kita mengenal Munas, Muscap, dan seterusnya. Tapi hari ini tidak. Semua ditunjuk oleh Jakarta. Kemudian ada namanya Federal Unity Dimension. Jadi kesatuan dan pemerintahan itu yang tersentralisasi atau versus federal dan pemerintahan yang terdesentralisasi. Jadi ada yang menggunakan sistem federal atau negara-negara bagian, ada yang menggunakan sistem desentralisasi. Apakah Indonesia menggunakan sistem desentralisasi? Iya. Pada tahun 99 sampai dengan tahun 2014 sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem yang terdesentralisasi. Tapi pasca Undang-Undang 23 2014 kita sudah menuju resentralisasi, kembali ke pemerintah pusat, apalagi sejak lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi semua diurus oleh pusat, bukan lagi desentralisasi. Nah, konsekuensi kekuasaan legislatif dalam satu badan legislatif atau unikameral ya, versus pembagian kekuasaan legislatif pada dua badan berbeda. Misalnya DPD itu lembaga baru, kemudian menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Kemudian konstitusi yang fleksibel dapat diubah. Nah, itu sangat membahayakan. Jadi semua orang ingin merubah konstitusi kita. Kalau di Amerika itu ada kejadian-kejadian khusus kemudian yang baru dia bisa merubah konstitusi. Hal yang sudah disepakati tidak mungkin dirubah. Misalnya soal pembagian pembatasan kekuasaan. Itu yang kemudian dikenal dengan nama konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan itu Amerika yang sejak 1600 baru di tahun 1945 dia melakukan pembagian kekuasaan. Jabatan presiden itu hanya 2 periode itu di Amerika sampai dengan hari ini tidak pernah dirubah. Tapi di Indonesia hari ini orang ingin merubah presiden menjadi 3 periode, padahal kita baru merubah konstitusi itu di tahun 99. Itu yang saya katakan, kita tidak kemudian konsisten terhadap pembatasan kekuasaan. Kemudian sistem di mana badan legislatif memiliki kekuasaan final dan menilai. Itu legislatif, dia tidak boleh legislatif itu punya kekuasaan dia untuk mengawasi lembaga eksekutif. Konstitusionalitas legislasi versus sistem yang menempatkan hukum dapat diuji atau konstitusional melalui judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi hukum itu bisa diuji di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu kenapa kemudian muncul istilah judicial review? Karena soal politik kemudian mempengaruhi sebuah nilai hukum. Itu yang terjadi 32 tahun itu yang kemudian hukum itu dibuat menjadi kepentingan para aktor-aktor politik. Makanya apakah hukum yang dibuat itu melanggar konstitusi atau tidak, itu yang diuji kemudian. Makanya dikenallah ada 2 lembaga penguji hukum. Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi diujinya di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang diujinya di Mahkamah Agung. Kemudian kita mengenal bank sentral yang tergantung pada eksekutif versus bank sentral yang independen. Nah, ini terjadi 32 tahun itu zaman Orde Baru, bank sentral itu di bawahnya Soeharto. Nah, ketika dia independen ada 2 kejadian masalah besar kemudian ya. Ketika Bank Indonesia di bawah kekuasaan eksekutif itu terjadi 98, kemudian kasus BLBI. Nah, ketika dia berdiri terpisah, terjadilah kasus Senturi tahun 2008. Dua-duanya terjadi akibat krisis kemudian. Krisis 2098 dan krisis 2008. Nah, krisis COVID yang terjadi bukan bank yang diiniin, tapi perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, konsensus model majoritarian model. Itu ada desentralisasi, bikameral, konstitusional rigid, supremasi konstitusi, judicial review tadi itu, bank sentral independen, Bank Indonesia. Jadi kalau bentuknya konsensus berdasarkan kesepakatan, maka dia akan bicara soal desentralisasi, bicara soal sistem 2 kamar bikameral, ada DPR, ada DPD, ada konstitusi rigid, pemisahan kekuasaan, supremasi konstitusi, judicial review, dan ada bank sentral. Kalau sistemnya majoritarian model, maka dia akan bicara sentralisasi, unikameral, konstitusinya fleksibel, supremasi parlemen, itu kekuasaan parlemen. Makanya di zaman Orde Baru atau konstitusi yang lama, kekuasaan tertinggi itu ada di MPR. Makanya presiden sebagai mandataris MPR. Kemudian bank sentral di bawah pemerintahan, BI di bawah pemerintahan. Itu kalau sistemnya majoritarian model.
Itu sistem lama. Kemudian ada executive party distribution, konsentrasi kekuasaan eksekutif pada kabinet mayoritas pada satu partai. Nah, itu di kabinet. Makanya ada kemudian di Amerika itu ada 2 partai. Sejatinya itu ada 1000 partai. Partai yang mau berkoalisi dengan Partai Republik, silahkan. Partai yang mau berkoalisi dengan Partai Demokrat, silahkan. Itu kalau di Amerika. Kalau di Prancis itu ada Partai Demokrat, Partai Republik dengan Partai Buruh. Partai Republik adalah partainya pemerintah. Partai Buruh adalah partainya kelompok-kelompok pekerja. Ada 2 partai kalau di Prancis. Di Inggris juga demikian 2 partai. Partai Demokrat sana di situ, kalau di Prancis Republik, kalau di Inggris Partai Demokrat dengan Partai Buruh. Hanya 2 partai. Kelas pekerja itu menggabungkan dirinya menjadi Partai Buruh. Kalau kelas eksekutif pemerintah itu menggabungkan dirinya dengan Partai Demokrat. Tapi sejatinya di dalam Partai Demokrat itu ada 1000 partai yang kemudian berkoalisi menjadi Partai Demokrat. Kalau di Indonesia itu yang belum mampu dilakukan. Zaman Orde Baru itu sudah coba dilakukan dengan membuat fusi partai. Partai P3 adalah partai-partai dengan asas partai-partai Islam. Partai Demokrasi Perjuangan PDI dengan partai-partai yang menganut asas nasionalisme. Tapi di sisi lain pemerintah membuat golongan karya, bukan partai, golongan karya Golkar menjadi bagian dari pemerintah. Tapi kemudian persoalannya adalah pemerintah mendominasi, tidak kemudian diberikan orang menjadi oposisi dan sebagainya. Itu konsep di tahun 66 sampai dengan 97 soal 3 partai atau fusi partai. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ayo, siapa yang mau nanya ini? Silakan nanya ya. Siapa itu? Nanya udah. Munculkan mukanya, jangan ininya aja. Mana wajahnya yang nanya ini? Apa yang nanya itu? Mana yang nanya? Apa mau ditanya itu, yuk? Munculkan wajahnya. Apa ditanya? Mana yang nanya ini? Ada yang bertanya, silakan. Mana yang bertanya ini? Ya Pak, halo, Assalamualaikum Pak. Ya, munculkan wajahnya. Mana wajahnya? Ini Pak, ini gelap. Gelap Pak di kamarnya Pak. Munculkan. Gelap. Gelap apanya? Siang Terang, begini terang, gelap. terang, weh. Buka gordennya itu. Siang begini kok gelap itu loh. Emangnya malam ini kuliahnya. Gordennya itu. Oke Pak, hujan kan ini Pak. Kenapa takut sekali dilihat wajahnya? Munculkan. Malu mungkin itu, Pak. Kenapa dia malu? Kenapa malu? Ayo, weh, siapa yang bertanya tadi, weh?
Mana yang bertanya ini? Yang lain mana yang lain? Silakan. Yang bertanya. Bagusan belajar besok. 50 soal. Pak. Ya, silakan. Mana yang bertanya ini? Saya Zakaria, Pak. Ya, Zakaria. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengar tadi yang dipaparkan oleh Bapak dosen, saya ingin bertanya, ketika ada kelompok yang disebut ingin mempertahankan, ingin menambahkan 3 periode di pemerintahan yang sekarang ini, lalu apakah kita memilih ulang apa langsung ditetapkan di 3 periode ini atau bagaimana, Pak? Itu aja sih. Yang ingin 3 periode ini kan bukan presiden ya sebetulnya kalau saya baca. Bukan presiden, tapi Presiden itu masih memegang sumpah dan janjinya. Dia tidak mungkin kemudian mau melanggar konstitusi karena kalau begitu dia ikut terlibat dalam situ berarti dia sudah melanggar sumpah dan janjinya. Orang yang ingin 3 periode ini adalah kelompok-kelompok oligarki, bukan partai politik secara keseluruhan. Kalau kita buka naskah sidang perubahan konstitusi tahun 99 itu, kenapa memunculkan pembatasan kekuasaan menjadi 2 periode? Itu banyak alasannya. Kemudian, kalau kita belajar dari sistem ketatanegaraan hampir di semua negara, memang ketika orang menjabat 10 tahun itu adalah periode yang kemudian membuat nafsu orang untuk ingin menambah lagi kekuasaannya. Kekuasaannya ingin bertambah lah. Lihat saja contoh sederhana saja untuk urusan ketua ormas saja, ormas ini kita bicara NU ya, ormas NU saja kemarin itu kita lihat NU. Said Agil yang sudah 10 tahun itu ingin lagi menjabat untuk 5 tahun ke depan. Seperti itulah orang berkuasa itu. Nah, kekuasaan itu adalah soal nafsu yang ingin terus berkuasa. Soekarno demikian. Pada saat dia 10 tahun, dia membuat tadi itu presiden seumur hidup. Presiden seumur dia buatlah dekret presiden 5 Juli. Nah, kekhawatiran saya itu malahan bukan kemudian amandemen yang terjadi. Kekhawatiran saya adalah ada dekret nanti. Jokowi bisa naik langsung itu dengan dekret. Itu yang sangat dikhawatirkan. Kalau terjadi dekret, bukan Jokowi yang naik. Hati-hati. 2 dekret yang terjadi itu adalah melanggengkan keluarga Soeharto, keluarga Soekarno. Dekret pertama itu membuat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Dekret kedua yang dibuat Gus Dur membuat Megawati menjadi presiden. Itu yang harus dicatat. Jangan-jangan dekret yang ketiga itu membuat Puan menjadi presiden, kan repot. Nah, kekhawatirannya cuma pada dekret. Orang sudah antisipasi kepada dekret. Bukan soal kalau perubahan konstitusi 3 periode tidak mungkin akan terjadi. Partai politik menolak. Pasti yang paling anggota DPR pasti menolak. Yang ngotot ini kan para oligarki. Oligarki ini sekelompok kecil orang, tapi dia menguasai 550 anggota DPR atau 1000 anggota MPR. Itu yang dikhawatirkan. Oligarki ini punya kepentingan. Misalnya kemarin dia mencoba bagaimana mengobok-ngobok undang-undang KPK misalnya. Membuat undang-undang Omnibus Law. Diterobos saja semuanya. Pasal-pasalnya diganti, salah kutip, kemudian DPD tidak diberikan membahas. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada soal pemerintah daerah, misalnya. Ada soal keuangan, ada soal pajak daerah. DPD itu harus terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Omnibus Law, tapi tidak dilakukan. Di situ melanggarnya, saya bilang. Itu melanggar. Kalau kita bicara soal asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ininya. Yang khawatiran orang-orang ini adalah di Republik ini bukan soal amandemen mungkin sulit untuk merubah 3 periode.
Karena begitu amandemen akan banyak kelompok yang kemudian ingin merubah. Misalnya mau merubah soal ya tadi itu desentralisasi. Itu desentralisasi itu jelas di dalam pasal 18. Kalau dulu desentralisasi itu pasal 18 itu cuma ada 2 ayat. Hari ini itu ada pasal 18 dengan 6 ayat, pasal 18A, pasal 18B. Itu jelas. Itu ada sekitar 11 ayat. Kalau di Undang-Undang Dasar sebelumnya itu hanya 2 ayat. Nah, dia hanya bicara soal ada pemerintah pusat dan ada pemerintahan di daerah-daerah, bahasanya dalam undang-undang terdahulu, undang-undang dasar terdahulu. Tapi hari ini jelas ada desentralisasi, ada otonomi, dan ada tugas pembantuan, itu jelas. Nah, ketakutannya kalau 3 periode pasti itu akan dirubah menjadi kewenangan pusat semua, tersentralisasi. Kalau sudah bicara tersentralisasi, berarti bicara soal top down, kepemimpinan dari pusat ke atas, top down, ya, tidak lagi kemudian lahir dari bottom up. Kalau otonomi daerah itu kan lahirnya dari bottom up, dari bawah ke atas. Hari ini saja orang tidak lagi kemudian bicara misalnya musrenbang, musbangdes ya. Di desa misalnya musbangdes, kita bicara desa, tidak ada lagi namanya musbangdes karena semua sudah diplot oleh pusat. Cuma yang menarik di aturan soal desa itu ada kewajiban soal jaminan sosial kepada masyarakat di desa. Itu tidak salah sekitar 15% ya. Jadi anggaran desa itu wajib memberikan bantuan kepada masyarakat rentan, masyarakat disabilitas cacat itu, sama orang tua jompo. Jadi ada 3 hal, ada 3 syarat di masyarakat itu yang berhak menerima bantuan sosial dari ADD atau DD, dana pemerintah di pemerintah desa. Pertama itu adalah orang tua jompo, orang tua yang sudah jompo itu wajib menerima bantuan sosial. Yang kedua adalah orang-orang yang cacat, disabilitas. Yang cacat itu wajib menerima bantuan. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat rentan. Kelompok masyarakat rentan ini adalah misalnya anak parkir miskin, anak yatim piatu, itu kelompok rentan. Orang tua, orang yang tidak punya rumah. Misalnya rumahnya bedek, itu wajib pemerintah harus bangunkan dia rumah, pemerintah desa. Jangan kemudian selama ini kita lihat orang-orang PKH misalnya. PKH itu orang-orang kaya semua dapat bantuan. Nak malu itu saya bilang kan. Sudah kaya, begitu ada bantuan mengaku dirinya miskin. Tapi begitu ini, nah itu orang yang tidak malu itu mentalitas orang-orang di Republik ini ya hampir sama semua, tidak hanya di Lombok. Kemudian dia mampu ngaku miskin, orang yang miskin malu. Nah, seperti itulah kemudian. Nah, itu. Jadi hari ini orang kantor desa itu sudah terintegrasi semua datanya dengan pusat. Makanya kenapa penting kemudian memperbaiki data di desa. Nah, tadi itu soal jaminan sosial, itulah ciri dari negara kesejahteraan atau negara hukum kesejahteraan. Jadi tujuan dari negara hukum itu adalah menciptakan kesejahteraan, pendistribusian atau pembagian kekayaan negara ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Jangan kemudian orang yang mampu mau minta bantuan terus, itu kan malu kan? Berikanlah orang-orang yang tidak mampu, itu hak mereka. Kenapa kemudian di Islam itu ada orang Islam wajib membayar zakat. Kalau yang tidak mampu tidak perlu dia membayar zakat, dia akan menerima pembagian zakat, gitu kan? Nah, itu di Islam. Jangan kemudian menerima bantuan padahal dia mampu, kan malu-maluin. Itu banyak yang terjadi itu di Lombok kemarin. Hari ini baru beramai. Hari ini baru kemudian orang mulai malu kan yang PKH itu. Karena yang menerima manfaat PKH itu orang-orang kaya kemudian. Keluarganya kepala dusun, keluarganya kepala desa, atau keluarganya berpihakan, Pak. Iya, orang-orang yang seharusnya diberi tidak diberikan oleh pejabat desa ini biasanya. Bisa tidak mengeneralisir desa ya. Ada itu kemudian.
Karena orang-orang yang di desa ini padahal dia bekerja di desa menerima gaji, sudah dapat gaji, masih membutuhkan bantuan, padahal masih ada orang yang sangat membutuhkan. Makanya kemudian menariknya hari ini kan zaman digitalisasi. Zaman digitalisasi ini orang bisa cepat memvideokan sesuatu yang kemudian menjadi viral. Hati-hati di situ. Di situ lupanya kepolisian. Kepolisian itu lupa di sana dia. Makanya orang bisa memviralkan dengan cepat. Begitu diviralkan, seluruh Indonesia bisa tahu. Begitu juga yang terjadi. Makanya jangan meremehkan digitalisasi. Karena dia begitu cepat dia akan menyebar ke seluruh dunia dengan digital itu. Jadi apa namanya, rasa malu itu harus ditanamkan, gitu kan? Begitu, dipahamin kan? Nah itu maksudnya. Itu kenapa pentingnya negara hukum, kemudian negara demokrasi dan negara kesejahteraan. Nah, itu peraturan Presiden nomor 104 tidak salah hari ini ya. Itu 15% atau 20% itu wajib menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat desa di ADD. Itu untuk menuju negara kesejahteraan itu. Karena selama ini bantuan sosial itu tidak sampai. Sama kayak orang kuliah hari ini, orang miskin kuliah itu dia harus punya DTTS istilahnya kalau dia miskin. Jadi desa tidak lagi mengeluarkan surat keterangan miskin, tidak ada. Karena dia sudah terintegrasi dengan Kemensos, Kemendikbud, dari SMA bisa ngajukan beasiswa. Itu hak mereka yang tidak mampu untuk menerima beasiswa. Katakan itu hak mereka, jangan pernah. Makanya hari ini Ombudsman itu mengeluarkan liris, ada 5 universitas itu yang menahan uang mahasiswa jumlahnya sampai dengan 91 miliar. Itu beasiswa di 5 perguruan tinggi di NTB ya. Itu rilis Ombudsman hari ini. Di NTB itu Pak. Di NTB. Di NTB 5 perguruan tinggi. Jadi uang beasiswa mahasiswa itu ditahan. Saya tidak tahu apakah ditahannya diambil kampus atau kemudian tidak diberikan kepada mahasiswa. Gitu. Begitu. Lalu kemudian apa namanya, kan sekarang lagi gembor-gembornya bahwa 3 periode ini. Tapi kenapa lalu kemudian kenapa kita tidak terima saja? Karena kan kita tahu pemerintahan yang sekarang ini sudah bagus. Artinya dari segi infrastruktur jalan, semuanya ya seperti bantuan-bantuan yang segala macam kan. Itu menurut Bapak itu kan. Angka beres itu yang di bawahnya. Kalau itu menurut kita yang artinya yang benar-benar ya kita tahu lah. Itu aja sih Pak kalau dari kita. Kenapa harus ada kekhawatiran gitu? Baik, sama seperti Omnibus Law misalnya diterbitkan. Omnibus Law terbit karena banyaknya pungutan liar, pungli, perizinan yang berbelit-belit dan seterusnya macam. Kalau kita baca dari yang terjadi terhadap kenapa banyak pungutan, kemudian berbelit-belit karena sistem birokrasi. Yang utama adalah soal korupsi. Kalau saja korupsi itu, misalnya kita belajar dari BLBI. BLBI itu kan dana hutang yang diberikan kepada bank untuk penyihatan perbankan dan perekonomian Indonesia. Itu BLBI. Senturi juga demikian. Tapi uangnya dikorupsi. Nah, sebaik apapun kita buat undang-undang seperti Omnibus Law misalnya, kalau kemudian tingkat korupsi di Indonesia ini masih tinggi atau birokrasi kita birokrasi yang korup, maka tidak akan ada investasi. Itu rumusnya. Investasi bisa masuk ke Indonesia ada 2 syarat. Pertama, korupsinya menurun. Yang kedua, penegakan hukumnya adalah jelas. Itu syarat utama kalau soal investasi. Jadi penegakan hukumnya jelas, maksudnya aturan hukumnya dan penegakan hukumnya itu yang jelas. Yang kedua adalah korupsinya menurun, karena percuma mereka berinvestasi kalau uang mereka dikorupsi kemudian. Tidak akan kemudian menciptakan kesejahteraan buat yang lain. Tidak akan ada daya beli yang untuk yang lain, karena uangnya ada di satu orang, di satu tempat, bukan di banyak tempat. Begitu. Ternyata saya punya ini apa namanya,
berlaku 10 menit saja ini ya, 40 menit ya. Ya habis berarti masa ininya. Ya, 9 menit lagi, Pak. Ntar dulu saya keluarkan dulu yang termasuk lagi ya. Masuk ulang maksudnya. Tunggu yang ini habis dulu 99 menit, Pak. Ya, Pak, tadi keluar sendiri terus masuk lagi. Dia habis masa berlakunya kayaknya betul. Sukanya keluar Pak jaringan ini. Enggak, remaining time-nya sudah ada itu 09 detik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ayo yang lain yo, kenapa pada diam? Jangan-jangan tidur ini. Ayo yang lain. Yang lain mana? Siapa bertanya? Silakan. Kalau mati nanti Saya tidak. masuk lagi ya. Ya, silakan. Silakan. Apa pertanyaannya? Ya Pak, gini. Terkait kesejahteraan sosial, Pak. Kembali lagi ke PKH ini. Situ kan ada yang kaya, yang dapat, dan yang miskin. Tapi di sini ada yang benar-benar dapat, yang jumpo, istilahnya ada memiliki kartu. Tapi sampai setahun ini nggak dapat sama sekali, padahal dia udah punya itu kartu PKH. Nah, tempat ATM-nya siapa yang tepat. pegang? ATM-nya siapa yang pegang? Ya, Ada pendampingnya berarti ini. ada kan ATM-nya bukan dia yang pegang kayaknya. Ya, Itu Pak, kejadian pendampingnya. banyak itu. ATM-nya yang siapa yang pegang, tanyain itu. Jangan-jangan yang pegang itu yang ngambil uangnya sudah. Oh, sudah jelas itu. Itu langsung ke rekening masing-masing. Ada ATM-nya. Tidak mungkin tidak terima dia. Siapa yang Tapi kemarin sempat saya dengar dari kadus yang di dusun saya, kalau udah umur 60 tahun ke atas itu udah nggak dapat katanya Pak. kan tadi saya bilang syaratnya itu ada tua jumpo, masyarakat rentan itu masyarakat miskin sama cacat tadi disparitas itu syaratnya. Nah, tidak apa bukan tidak ada. Itu bunyi undang-undangnya itu. Kok kata kadusnya dari mana dapat? Ya berarti harus dapat itu Pak ya. Iya sih orang bunyi undang-undang, masa undang-undang mau dilanggar sama kadus? Oh, berarti yang di sini berbelit Itu bisa kita laporkan itu Pak. Laporkan, kasihan masyarakat miskin itu. Ya bagaimana kalau ada sini aja sampai mau menyelidiki nih Pak, gara-gara aneh-aneh itu. dapat satu kali aja. Itu ATM-nya biasanya dipegang orang lain itu. Pernah ada yang lapor kayak begini, tahu-tahu ATM-nya dipegang sama istri dan anaknya. Orang bapaknya nggak tahu. Padahal sudah cair, dia lapor tidak pernah cair 1 tahun. Uangnya sudah habis dipakai. Dicek buktinya ada pengeluaran. Gitu. Kan ATM-nya dipegang Kayak ada sama di rumah saya juga Pak. dipegang sama Nenek anak sama saya istri. udah dapat satu kali aja. ATM-nya siapa yang pegang? Nggak dapat lagi. ATM-nya siapa yang pegang? Pendamping atau kadus? Aku kurang tahu Pak. Nanti saya tanyakan. Kalau enggak dikasih ATM gimana itu Pak? Dikasih ATM. Kan yang buat itu kan pendamping yang ngatur. Itu langsung dikasih ke. Pendampingnya yang nganter. Kayak ATM-nya dibawa sama pendamping kayaknya. Uangnya diambil pendamping. Ya soalnya ini kalau udah dapat satu itu nggak dapat lagi. Itu pendamping yang ambil. Minta Itu aja. makanya kemudian saya ajak kemarin seminar soal ombudsman. Buat aja pengaduan di situ. Nomor HP-nya langsung SMS. Nanti dia yang investigasi. Nggak perlu repot-repot zaman sekarang nih, zaman digital kan. Laporkan dengan bukti ini. Nah, harus jelas tapi buktinya tidak pegang ATM, buku rekening pegang enggak? Nanti dicek ke rekeningnya langsung itu bisa ada bank oleh ombudsman. Sudah ada pencairan atau belum ketahuan.
Semuanya diambil Pak, ATM sama rekeningnya. Berarti ya pendampingnya itu yang makan. Tinggal lapor ke ombudsman. Nanti ombudsman yang investigasi. Karena itu pidana korupsi itu. Ya. Kasihan saya Pembagiannya sama rata. anak-anak muda yang masuk penjara karena persoalan itu. Itu kan banyak itu yang kena PKH itu. Masih muda-muda. Muda-muda kemudian jadi- sudah. Kalau Anda dapat itu rekening bisa kita laporkan ke ombudsman itu, Pak. Bukan bisa lagi, itu namanya penggelapan itu. Penggelapan uang negara. Kalau dalam bahasa Gimana keren, kalau soalnya nenek saya dapat bansos katanya, Pak. Bantuan sosial kan, tapi cuma dapat 1 kali. Sudah saya tanya sama ibu, enggak dikasih ya, katanya rekening. Jain dulu bansos sama PKH. cari dulu datanya. Ya makanya kalau Kalau PKH, Bansos laporin aja gimana? langsung. Kalau bansos itu kadang beda dia, soalnya entah dapatnya berapa kali sebulan. Membantu Kalau orang PKH miskin udah itu jelas ama dia. apa? Bagian dari amal ibadah, banyak dapat pahala. Pak, 3 menit lagi dia close sendiri nih, Pak. Ya nanti yang masuk lagi. Ada pertanyaan lagi, gampang. Ada pertanyaan? Apa lagi? Soal negara, state, negara hukum. Ini pertemuan terakhir sebelum kita ujian. Nanti saya umumkan. Ada pertanyaan apa? Izin bertanya Pak. Ya, Gini Pak, undang-undang itu kan dibuat karena sudah ada kejadian ya Pak. Yang saya tanyakan, apakah tidak bisa membuat sebuah undang-undang sebelum adanya kejadian untuk kita wanti-wanti dengan melihat gejala-gejala yang ada. Sekarang perkembangan zaman sangat pesat dan banyak para ahli. Apakah para ahli itu, apakah pemerintah tidak bekerja sama dengan para ahli? Bukan pemerintah sih, badan-badan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang bekerja sama dengan para ahli melihat gejala-gejala yang sekarang yang mungkin akan terjadinya suatu hal atau peristiwa yang fatal ke depannya dan dibuatkan peraturan dari sekarang gitu Pak. Apakah bisa atau tidak? Baik. Jadi undang-undang itu dia lahir dari sebuah masalah sosial pertama ya. Masalah sosial ini bisa kemudian bisa dilihat dari persoalan-persoalan di masyarakat. Itu disebut masalah sosial. Makanya hukum itu lahir untuk merubah perilaku. Perilaku di masyarakat. Itu teorinya disebut dengan tool of social engineering. Atau dalam itu yang punya teori adalah Roscoe di Amerika. Nah, teori Roscoe ini adalah hukum itu dibuat untuk memperbaiki perilaku masyarakat. Contohnya adalah COVID misalnya. Kita kan tidak pernah menyangka kemudian ada COVID. Tidak pernah memprediksi ada COVID seperti ini karena tidak punya pengalaman. Semua dunia tidak punya pengalaman. Sama seperti tsunami. Semua orang tidak pernah punya pengalaman kalau tidak terjadi tsunami di Aceh. Ya. Kalau tsunami yang terjadi sebelumnya mungkin iya, karena hanya cerita itu bukan. Virus hanya cerita kemudian kejadian yang lalu. Hari ini dengan kondisi hari ini di abad 21 beda lah dengan kondisi di abad 13. Karena kita tidak mengetahui peristiwa abad 13 saat flu virus flu terjadi. Nah, COVID kemudian lahir. Nah, untuk menanggulangi, untuk memotong mata rantai penyebaran COVID, maka perlu dibuat aturan hukum. Nah, aturan hukum itu yang dibuat kemudian merubah perilaku orang. Perilaku yang dirubah seperti apa? Pembatasan sosial, menggunakan masker dan segala macam. Itu terbit dari sebuah